Di antara hikmah hijab kata para ulama, kenapa hijab disuruh pakai? Bahkan makin tertutup makin bagus, apalagi kalau cadar segala macam. Apa hikmahnya? Kata para ulama, laki-laki mudah jenuh. Maka dengan tertutup seperti ini istrinya di luar, kemudian masuk rumah dibuka, maka itu menghilangkan kejenuhan. Kalau dalam rumah dia lihat terbuka pakaiannya, di luar rumah terbuka juga hilang keinginan, ya hasrat jadi hilang malah. Tapi kalau di luar pakai cadar, pakai jilbab besar, masuk rumah dia dandan dengan rapi, terbuka, maka itu jauh menghidupkan suasana. Syaitan kata para ulama akan menghilangkan keinginan biologis halal ini dan bercoba mengalihkan kepada yang haram, gitu kan? Makanya dibuatlah pertengkaran kadang-kadang pada hal yang kecil. Terlambat istrinya masak sudah bertengkar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang diyakini Tuhan hanya satu Allah, Rasulullah Muhammad SAW benar utusan Allah. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang, yakin, berjihad, membela agama Allah dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Atau orang-orang yang shadiqun. Siddiq, orang-orang yang memiliki derajat tertinggi di surga nanti. Kalau Anda sekarang masih punya grup-grup WA dan ternyata Anda reunian di situ dan di situ isinya kemaksiatan kepada Allah, keluar saja. Keluar saja, nggak masalah. Kalau Anda di Japri, Anda jawab. Maaf saya nggak bisa ada di situ, tapi saya siap. Kalau ada apa-apa yang mau ditanyakan kepada saya, komunikasi secara pribadi saja. Daripada di grup, kita lihat foto lawan jenis, apalah cuplikan-cuplikan yang kurang baik, yang mengundang syahwat, terjadi diskusi gibah dalam situ, ya, fitnah orang dan segala macam, atau berbicara yang bukan ahlinya, bicara tentang masalah politik lah, masalah tokoh-tokoh nasional lah yang tidak ada hubungannya sama dia sama sekali. Dan sulit dia untuk minta maaf kalau dia menyebutkan tentang kesalahan orang. Maka keluar saja dari situ. Karena itu hanya akan menambah permasalahan dalam hidup Anda. Tapi secara umum teman-teman, kalau Anda tidak punya ilmunya jangan berbicara. Karena memang kalau orang berbicara tanpa ada ilmu, dikhawatirkan malah keliru. Ya. Makanya Uqbah bin Amir memastikan, saya dengar langsung. Ini bukan gosip. Bukan berita-berita yang tidak benar. Sebagaimana di zaman kita sekarang luar biasa. Banyak sekali orang melanggar poin ini ya. Jadi seseorang harus hati-hati. Memastikan sumbernya, kemudian dia menyampaikan. وَمَنْ لَكِيَنِي بِكُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَكِيتُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرًا. Dan siapa nanti akan menemuiku pada hari kiamat dalam kondisi dia membawa ya sebanyak bumi, semua bumi ini penuh dengan dosa dia, lalu dia datang pada hari kiamat ya, tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, maka aku akan datangkan pengampunan yang seperti itu untuknya. Jangan pernah syirik sebagaimana sudah saya tekankan tadi teman-teman. Jangan menggantungkan nasib pada makhluk. Allah SWT sangat benci ini bagi orang meninggal dalam keadaan syirik kepada Allah. Dukun ya, atau minta-minta datang ke dukun, minta tolong sama jin, syaitan ya, pada kuburan, pada benda mati, jimat-jimat. Hati-hati. Kata Allah SWT dalam surah An-Nisa, Inna Allah la yakfiru an yushraka bi wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan memaafkan orang yang berbuat syirik kepadanya, dan Allah memaafkan selain daripada itu siapapun yang dia inginkan. Maksudnya orang kalau meninggal pada hari kiamat, selama dia masih ya tidak berbuat syirik, bisa saja Allah maafkan. Membiasakan anak bersikap manja, tidak disiplin dan hidup foya-foya. Kalau kita kasih misalnya anak, kalau kamu jaga sholat 5 waktu di masjid, kalau kamu juara di sekolah, ibu ayah kasih ini. Tapi ingat, fasilitas ini ayah dan ibu tarik kalau kamu turun prestasinya, gitu loh. Jadi mungkin dengan prestasi ini enggak, anaknya udah enggak pernah ke sekolah, tetap gonta-ganti mobil. Malas sholat, tetap juga dikasih fasilitas segala macam. Enggak, fasilitas kita kasih dengan prestasi. Harus hafal Quran, ayah ibu kasih kamu mobil, misal kalau memang begitu. Jadi ada sesuatu yang dikejar oleh si anak tadi supaya dia tahu nilainya. Oh, dia dapat mobil karena dia ada usaha dia lakukan. Saya banyak terima keluhan kasus. Jadi karena orang tuanya kaya raya dibelikan mobil anak tanpa ada pertimbangan, maka yang terjadi adalah anak tersebut tabrakin mobil, tidak ada beban bagi dia.
Toh sebentar lagi tinggal telepon ayah, mobil saya gini, ibu saya begini, langsung saja diselesaikan. Lalu digantikan mobil baru, tanpa ada prestasi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, dan hati kita tahu mahkota tubuh kita. Dia baik, baik semua yang lain. Rusak, rusak semua yang lain. Dalam sabda Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah, idha salahat salahal jasadu kullu, wa idha fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalb. Di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Kalau dia baik, seluruh tubuh akan baik, sehat, aman. Dan kalau dia buruk atau rusak, semua tubuh akan rusak. Ketahuilah itu adalah hati. Ibnu Hajar rahimahullah menanggapi hadis ini sambil mengatakan, di dalam hadis ini terdapat peringatan supaya mengagungkan nilai hati dan menganjurkan supaya memperbaikinya, serta mengisyaratkan bahwa penghasilan yang baik itu memiliki dampak. Dan Imam Ahmad berkata rahimahullah, dengan apa hati bisa menjadi lunak, supaya bagus, bersih. Maka kata beliau, dengan makanan yang halal. Sebelum beliau makan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, apakah kau sudah memberikan kepada tetangga kita si Yahudi? Apakah kau sudah membagikan makanan ini tetangga kita si Yahudi? Ya, apakah kau sudah membagikan makanan ini untuk tetangga kita si Yahudi? Terus saja dia ulang-ulangi, ya, agar pegawainya dia atau gulamnya mengambil bagian makanan tersebut dan diberikan kepada tetangga Yahudi. Kemudian beliau berkata setelah itu, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Terus saja Jibril mewasiatkan. Kata-kata terus di sini kata sebagian ulama hadis, bisa saja setiap kali ketemu Nabi SAW selalu dibilang, Jibril wasiatkan, suruh umatmu berbuat baik dengan tetangganya, suruh buat baik dengan tetangganya, semuanya disuruh. Ya, sebagai hukum syar'i, sampai aku mengira kata Nabi SAW tetangga akan mendapatkan warisan. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, siapa yang tidak mencintai ilmu agama dan tidak mau mempelajarinya, tidak ada kebaikan padanya. Makna tidak ada kebaikan, tidak usah berteman. Tapi maksudnya kalau dia belajar agama, ada ilmu agamanya, kita bisa bertanya kalau tidak tahu, maka itu kebaikan banyak padanya. Imam Syafi'i juga berkata, menuntut ilmu syar'i itu lebih utama daripada sholat sunnah. Dalam statement lain Imam Syafi'i juga berkata, tidak ada setelah berbagai hal yang wajib yang lebih utama dibandingkan menuntut ilmu. Dalam statement lain, siapa yang mau punya kedudukan di dunia, maka dia harus punya ilmu agama. Dan siapa yang ingin punya kedudukan di akhirat, dia harus punya ilmu agama. Dan siapa yang ingin menguasai keduanya, maka dia harus punya ilmu agama. Puasa Senin dan Kamis, ini coba dirutinkan teman-teman sekalian. Dan ada satu kata kunci rahasia dalam ibadah, yaitu dipaksakan. Dan Allah meminta kita untuk menambah amal dan derajat kita di surga dengan 2 hari saja. Senin dan Kamis. Kita masih punya Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Ahad. Masih ada 5 hari yang lain. Dan waktu Nabi SAW ditanya, kenapa anda berpuasa Senin dan Kamis ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, karena pada 2 hari ini laporan amal diangkat kepada Allah. Dilaporkan, dan aku ingin pada saat amalku dilaporkan, aku sedang berpuasa. Dan kalau anda berpuasa 2 hari setiap pekan, Senin Kamis dan terusnya, maka 1 bulan kita punya 8 hari, dari 30 hari sebulan itu sudah safe, aman, tertulis ibadah puasa. Dan puasa ini teman-teman amal yang paling besar pahalanya. Tentu di sini tidak masuk di dalam bahasan kita, kalau seandainya seseorang sedang menyampaikan argumen masing-masing untuk mencari kebenaran berbeda. Misal, kita sedang membahas sebuah tema. Tema ini memang membutuhkan diskusi. Maka diskusi ini tujuannya misalnya saya mengumpulkan beberapa hujjah atau argumentasi, teman saya juga ngumpulin untuk kita mencari titik temunya. Tapi biasanya ini tidak terjadi perdebatan karena hanya akan menyampaikan ini loh yang saya temukan di kitab ini, oh ini loh yang saya temukan di sini, lalu sama-sama mempelajarinya lalu mencari titik temunya. Itu oke. Tetapi teman-teman sekalian, dilarang di sini adalah berdebat yang hal yang kosong. Ada orang kadang-kadang berdebat dengan istrinya hanya karena pilih rumah makan yang mana. Ribut di mobil akhirnya nggak jadi makan gara-gara itu. Hah? Apa gunanya? Hah? Terjadi kan? Ada orang mungkin berdebat sama temannya atau ribut hanya karena masalah temannya ingin pergi ke tempat A, dia pengen ke tempat B.
Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar bergantung kepadanya. Dan kita sebagai umat Islam wajib memahami bahwasanya dunia ini hanya tempat lewat sementara, bukan menjadi target utama. Kita di sini hanya sekedar menjalankan tugas sebagai khalifah. Ayah kita Adam alaihissalam pada saat diciptakan, Allah kekalkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang diikrarkan kepada para malaikat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan ciptakan sebentar lagi sosok manusia yang menjadi pemimpin di muka bumi. Tugas kita memakmurkan muka bumi ini. Kita menjalankan apa yang telah Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Dan itu dirangkumkan dengan istilah ibadah, yaitu bagaimana kita menjalankan tugas-tugas kita selama di muka bumi ini, dan kita punya kesadaran penuh kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjaga nikmat ini. Artinya jangan sengaja menjerumuskan diri pada penyakit. Bahkan kita diharamkan dalam Islam teman-teman kalau sengaja menjerumuskan diri kita pada kecelakaan. Kecelakaan apa saja? Misalnya merusak nama baik, kehormatan, ya memfoya-foyakan harta, ya, dan seterusnya, termasuk juga merusak kesehatan. Sudah tahu kalau minum khamar atau narkotika atau rokok berbahaya, tetap dia konsumsi. Maka ini berdosa dia. Berdosa dengan ingin merusak jasadnya sendiri sudah dosa. Belum dosa mengkonsumsi barang yang berbahaya itu. Jadi nggak boleh dianggap remeh masalah seperti ini. Karena kesehatan adalah sebuah nikmat. Orang beda sekali teman-teman. Kalau ada orang yang memang tujuannya dunia dan ada orang tujuannya akhirat, beda sekali. Antara langit dan bumi. Kalau orang tujuannya akhirat, maka dia tidak pernah berharap ada balasan dari dunia. Kalaupun datang sebagai rezeki dia terima. Kalau tidak maka dia tidak ada masalah. Itu kalau orang targetnya akhirat. Tapi kapan orang targetnya dunia, maka apapun yang dikerjakan walaupun kecil selalu berharap diterima kasih, ada balasan duniawiyanya. Ya. Bahkan tidak berharap untuk bisa membantu orang atau berteman dengan orang yang tidak ada mendatangkan masalah duniawiyah bagi dia. Nah ini semua karena orang targetnya dunia, bukan targetnya akhirat. Kalau orang targetnya akhirat, dia tahu semua akan dapat pahala. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Inna Allah yuhibbu min abdin idha amila amalan an yutqinahu. Allah sangat suka seorang hamba yang kalau dia mengerjakan sebuah perbuatan, dia menguasainya. Nabi SAW mencontohkan masalah itu. Beliau kalau mengerjakan satu perbuatan, beliau menyempurnakannya, baru pindah ke pekerjaan yang lainnya. Dan ini adalah ciri seorang mukmin. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dan menyuruh perbuatan seperti ini. Tetapi teman-teman sekalian, dalam mengerjakan perbuatan tersebut, kita harus ikuti dengan keikhlasan, ketulusan. Sehingga kita hanya mengharapkan pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah berharap pujian dari orang. Kata Nabi SAW, yu'jibu rabbuka min syabin laysat lahu sabwah. Sesungguhnya Tuhanmu atau Tuhan kalian kagum kepada anak muda yang tidak mengikuti sabwah. Dan sabwah artinya hawa nafsu yang cenderung pada perbuatan maksiat. Ya. Dia tidak ugal-ugalan, tidak ikutin seks bebas, minuman keras, coba ini, coba itu. Karena umumnya anak muda seperti itu. Tapi Allah kagum justru anak muda yang luar biasa. Mereka justru di masa mudanya hafal Al-Quran, di masa mudanya mereka sholat malam, di masa mudanya mereka bakti sama orang tua. Maka ini juga ada kalimat kagum, yu'jib. Seperti itulah. Kalau Allah haramkan sesuatu, maka Allah berikan kita kemampuan untuk meninggalkannya. Kalau Allah bebankan kewajiban, Allah juga memberikan kemampuan untuk melaksanakannya. Itu penting untuk digarisbawahi. Ya. Jadi jangan selalu bilang syaitannya kuat nih. Enggak, itu enggak benar. Syaitannya lemah. Karena Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa. Syaitan itu lemah. Jadi yang bergejolak dalam jiwa ini yang harus kita kontrol. Iblis pada saat dia tidak mau sujud kepada Adam. Kan kita tahu sekarang pimpinan syaitan iblis. Baik, pada saat itu siapa yang goda iblis? Dirinya sendiri bergejolak. Karena jiwa ini kan cenderung pada kebaikan, cenderung pada keburukan. Tinggal bagaimana kita bertekad dan mengontrolnya. Kita punya tali kekangan untuk memegangnya gitu ya. Begitu juga dengan kewajiban. Pasti Anda mampu mengerjakannya. Allah berikan Anda potensi untuk itu. Kecuali apabila seseorang sampai pada keadaan benar-benar terpaksa. Maka ketika itu beban syariat tersebut gugur darinya. Sifat marah teman-teman sekalian. Nah marah ini harus dikontrol emosi itu. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW hanya marah
Kalau pelanggaran agama terjadi itu pun marah beliau niatnya karena kebaikan. Tapi sering kali beliau menasihati, ada pernah sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah wasiatkan saya. Supaya saya hidup bahagia, tentram, dunia akhirat. Kata Nabi SAW, la taghdab, jangan kau marah. Apalagi ya Rasulullah, la taghdab, jangan kau marah. Apalagi Rasulullah, la taghdab, jangan kau marah. 3 kali Nabi SAW mengatakan itu. Dan itu disebutkan dalam hadis Bukhari dan juga Ahmad. Juga dalam riwayat Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, la taghdab walakal jannah, jangan kau marah, kau akan dapat surga dengan itu. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Tabarani. Puasa Senin dan Kamis ini coba dirutinkan teman-teman sekalian. Dan ada satu kata kunci rahasia dalam ibadah, yaitu dipaksakan. Dan Allah meminta kita untuk menambah amal dan derajat kita di surga dengan 2 hari saja. Senin dan Kamis. Kita masih punya Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Ahad. Masih ada 5 hari yang lain. Dan waktu Nabi SAW ditanya, kenapa anda berpuasa Senin dan Kamis ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, karena pada 2 hari ini laporan amal diangkat kepada Allah. Dilaporkan, dan aku ingin pada saat amalku dilaporkan, aku sedang berpuasa. Dan kalau anda berpuasa 2 hari setiap pekan, Senin Kamis dan terusnya, maka 1 bulan kita punya 8 hari, dari 30 hari sebulan itu sudah safe, aman, tertulis ibadah puasa. Dan puasa ini teman-teman amal yang paling besar pahalanya. Anda wahai muslimah, wahai saudariku yang kami hormati, jangan sampai membuat kewajiban yang nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat itu Anda bengkalikan. Berapa banyak muslimah sibuk mengejar prestasinya, bangga dengan baju dinas kantornya, bangga dengan mobil dinasnya, bangga dengan bertumpuk atau setumpuk pekerjaan kantor yang dia harus kerjakan. Dia harus bangun pagi-pagi, dia harus siap-siap, lalu kemudian dia harus pergi ke tempat kerja, meninggalkan suami, meninggalkan anak-anak, bahkan kadang-kadang suami masih di rumah, masih istirahat. Kemudian dia menganggap lebih penting bekerja daripada mengurus hal yang telah Allah wajibkan. Apa itu? Mengurus suami dan mengurus anak. Itu fitrah. Itu sesuatu yang alami, yang Allah akan minta pertanggung